Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video ini kita akan latihan studi kasus untuk membuat smart contract voting system. Jadi nanti fiturnya yang pertama ada daftar kandidat, kemudian user voting, kemudian mencegah untuk double vote, kemudian untuk menghitung hasil voting. Jadi kita membuat voting system nanti tersimpan di blockchain. Oke, langsung aja. Kita buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan file untuk latihannya. Silahkan untuk download di deskripsi. Oke, langsung aja. Di sini saya akan pindah ke Notepad dulu ya. Oke. Oke, kita akan mulai langsung aja. Yang pertama, jangan lupa kita berikan komen untuk license dan Pragma Solidity versionnya ya. Oke, langsung aja. Oke, seperti ini. Terus kita buat kontraknya. Kontrak. Kita beri nama voting system. Oke, ini typo. Voting. Voting system. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita harus membuat struct, yaitu namanya kandidat. Kandidat di sini ada name dan vote count-nya. Oke, kita buat struct namanya kandidat. Oke, kemudian di sini ada string name dan tadi apa? Uin vote count. Vote count. Oke, jadi nanti struct kandidat ini akan menyimpan nama dan total yang di vote ya. Oke. Lanjut berikutnya. Oke, di variabelnya kita akan tambahkan array, yaitu array dari struct kandidat, namanya kandidat, kemudian ada mapping untuk address dan boolean untuk melakukan tracking bahwa alamat wallet tersebut itu sudah vote atau belum. Oke, kita buat di sini kandidat. Oke, kemudian kita buat array. Sini kita buat public candidates. Oke. Kemudian kita buat mapping untuk mapping address boolean. Kemudian di sini boolean full public, kemudian namanya bukan voter tapi apa tadi? Has voted. Oke. Jadi kita melakukan tracking alamat ini sudah vote atau belum supaya tidak terjadi double. Oke, kemudian kita tambahkan event new candidates dan voted. Oke, string ya, berarti new candidate string. Oke, event tadi apa? New candidate string name. Oke, kemudian event, kemudian selanjutnya apa tadi? Voted ya. Index address. Oke, ini saya copy aja. Event voted address, dia diberikan indeks supaya nanti bisa di query dengan mudah, namanya voter. Kemudian uin kandidat index, ini untuk menyimpan kandidat indeks keberapa gitu karena kita simpannya di array ya. Oke, good. Kemudian oke, itu untuk state dan variabelnya. Kita masuk ke konstruktor ya. Konstruktornya ini nanti akan ada parameter string array dengan nama kandidat names. Kemudian lakukan loops dan push ke candidates.
Kemudian lakukan emit new candidate untuk setiap kandidat baru. Oke, kita buat konstruktor. Oke, di sini parameternya tadi string memory name. Oke, kemudian di dalam konstruktor ini, ini harusnya array ya, karena ketika kita melakukan deploy, nah kita langsung menambahkan kandidatnya gitu. Jadi kandidat tidak bisa ditambah di tengah-tengah. Jadi ketika pertama kali deploy, jadi kandidatnya itu siapa saja. Oke, jadi array ya. Oke, kemudian tadi namanya kandidat names ya, bukan names. Oke, kita copy seperti ini. Kemudian di dalam sini ketika kita memasukkan parameter untuk memasukkan kandidat names-nya, nah kita lakukan push ke dalam array sini. Oke, jadi kita langsung lakukan perulangan dengan cara for, kemudian uin i 256 ya, sama dengan 0, kemudian i kurang dari kandidat names, panjang dari kandidat names-nya. Kemudian di sini kita push kandidatnya langsung. Oke, ini ada, ini kurang ya, loopnya kurang, i++. Oke, kemudian di kandidat variabel yang kita punya di sini, nah kita push ke dalam sini, push, kemudian langsung seperti ini. Value-nya adalah kita membuat ini struct-nya ini kan tadi name dan vote, berarti langsung aja kandidat seperti ini, kemudian kita pakai kurung awal. Oke, jadi seperti ini. Langsung aja kita masukkan name itu berdasarkan kandidat names dan dari indeksnya yang dimasukkan. Kemudian vote count-nya itu kita buat 1 ya. Bukan 1 tapi 0 karena kita buat pertama kali. Oke. Jadi seperti ini kita melakukan perulangan untuk memasukkan variabel kandidat sini satu persatu dari smart contract yang akan nanti kita panggil ya. Jangan lupa ketika kita melakukan push ke dalam variabelnya, kita berikan di sini emit ya, untuk menyimpan new candidate. Oke, kemudian di sini adalah name-nya. Oke, name-nya adalah kandidat name dengan indeks dari perulangan ini. Oke, nah di sini kita sudah membuat konstruktor. Ketika di deploy, kita akan memasukkan nama-nama ke dalam variabel candidate dan menyimpannya ke dalam event log new candidate. Oke, sudah. Kemudian kita buat function namanya vote public, kemudian parameternya adalah indeks dari kandidatnya untuk dilakukan voting. Kemudian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan require bahwa sebelumnya itu si pemanggil atau alamat wallet ini itu tidak boleh vote 2 kali. Hash voted itu harusnya false ya. Kemudian require juga di sini tidak boleh melebihi panjang dari array kandidat. Kemudian kita set hash voted itu true. Kemudian kita tambah vote count kandidatnya dan melakukan emit. Oke, ini agak panjang. Jadi kita akan coba pelan-pelan ya. Function
vote, kemudian parameternya adalah uin kan tadi. Oke, uin kandidat index. Oke, saya copy aja. Kemudian public supaya bisa diakses di mana saja. Oke, nah di sini kita harus berikan pengecekan dulu require. Oke, di sini juga sudah di apa namanya? Dikasih kisi-kisi AI-nya ya. Oke, tapi ini ngaco ya. Ini voter seharusnya kan kita variabelnya itu kandidat ya. Oke, berarti di sini sorry ya, harusnya bukan kandidat tapi mapping ya. Has voted karena kita mau melakukan pengecekan bahwa alamat ini sudah voting atau belum. Ya, has voted, kemudian pakai apa? Message.gender. Oke, nah terus kalau misalnya dia itu sudah vote, berarti kamu sudah vote itu. Gini aja ya, kamu sudah vote. Kemudian kita harus cek juga supaya nggak error untuk memilih kandidat itu tidak boleh lebih dari panjang array-nya, atau kita kan nggak mungkin bisa milih kandidat yang nggak ada di dalam variabelnya kan. Nah, kita harus cek di sini kandidat index itu harus kurang dari, coba cek lagi ya. Oke, kurang dari kandidat length. Oke, berarti kandidat. Oke. Kemudian di sini kandidat tidak ditemukan. Oke, nah kita sudah membuat dua pengecekan kondisi. Nah, kemudian baru di dalamnya kita lakukan logic core-nya ya untuk melakukan vote. Oke, pertama kita set vote-nya itu true. Oke. As voted sini message.sender sama dengan true supaya nanti nggak ada double voting. Kemudian tambah vote count kandidat. Oke, kandidatnya itu ditambahkan vote-nya ya, vote count-nya ditambah 1. Oke, berarti kandidat. Kemudian array-nya, index array keberapa yang dipilih votingnya. Kemudian kita tambahkan di sini vote count plus plus. Arti plus plus itu bertambah 1 nilainya. Oke, kemudian setelah itu apa? Tambah vote kandidat. Oke, kemudian emit voted. Oke, kita akan simpan di log event ya. Emit voted. Kemudian apa di sini parameternya? Voter dan kandidat index. Oke, voter berarti ya kita ya yang melakukan votingnya ya. Jadi di sini message.sender, kemudian kandidat indeksnya. Oke, nanti bisa dilacak ya di dalam blockchain eventnya itu si alamat wallet tertentu ini dia ngevote siapa. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan function get all candidates. Public view return-nya adalah kandidat untuk menghasilkan atau mengembalikan seluruh array candidates. Oke, get all candidates ya. Get all candidates. Oke, ini nggak perlu parameter. Kemudian kita buat ini public, kemudian view dan returns. Returns-nya adalah di sini candidate. Kemudian kan array kan, kita ingin menampilkan semua
Kandidat berarti array, memory. Oke, kemudian di dalamnya kita langsung aja return candidates. Oke. Oke, kita cek lagi function get all candidates public view returns candidate. Oke, kembalikan seluruh array candidate. Oke, jadi nanti ini akan menampilkan candidate ini semua ya. Oke, ini juga kita pakai public view returns, masih ingat semuanya? View untuk apa, returns untuk apa ya, seharusnya sudah nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir kita buat function get candidates count. Oke, kita akan ini returnnya uin kebalikan panjang array candidates. Oke, ya ini panjangnya aja ya. Atau jumlah kandidatnya itu ada berapa. Ini juga simple juga. Function get candidates count. Ini juga nggak perlu parameter. Karena kita langsung panggil, kemudian public untuk bisa diakses di mana saja. View karena di sini kita hanya membaca data yang ada di variabel smart contract-nya, kita nggak ubah-ubah datanya. Kemudian returns itu ya kita ingin mengembalikan atau menghasilkan nilai yaitu uin ya. Oke, seperti ini return candidates blank. Oke. Oke, sudah semua kita lihat di sini. Ya, sudah semua ya. Jadi kita sudah berhasil membuat smart contract untuk membuat sistem voting sederhana dengan tujuan latihan struct, array, mapping, event, dan constructor. Oke, kita akan coba langsung compile, apakah ada error. Oke, tidak ada error. Kemudian kita coba deploy. Nah, ketika deploy, kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita deploy ya langsung ya. Kalau ini kita nggak bisa deploy langsung, harus ada input required atau kita harus masukkan di sini string candidate names array. Berarti kita harus masukkan datanya ini bertipikan array string. Nah, untuk apa? Untuk memasukkan kandidat. Nah, berarti kita seperti ini caranya array. Kemudian ini ya kurung kotak seperti ini ya kalau nggak jelas. Nah, tapi nggak usah pakai spasi. Nah, di dalamnya sini itu kita berikan petik karena string ya. Nah, misalnya di sini Pak Tua. Kemudian misalnya di sini Budi. Kemudian koma. Kemudian di sini misalnya Joni. Nah, dan lain-lain ya. Ini saya berikan contoh 3. Kemudian kita klik transact. Oke, seharusnya berhasil ya. Oke, berhasil di sini. Nah, kita coba klik dulu get all candidates-nya ya. Klik. Oke, di sini ada Pak Tua dengan vote count-nya 0, Budi vote count-nya 0, Joni vote count-nya 0. Nah, kandidatnya semua sudah masuk dan vote count-nya juga masuk ya, 0 semua karena masih baru ya. Nah, kita akan coba lakukan voting kepada Budi. Berarti di sini berapa indeksnya? Indeksnya adalah 1 ya, bukan 2 ya, karena dimulai dari 0 array, ingat. Oke, saya akan vote Budi. Oke, berhasil, saya coba klik lagi get all candidates. Oke, masuk ya, Pak Tua 0, Budi 1, Joni 0. Kemudian kita coba cek di sini get candidates. Ada 3, ya tadi ya, Pak Tua, Budi, Joni, oke. Kemudian kita coba vote lagi dengan kontrak yang sama, dengan wallet yang sama, bukan kontrak ya, wallet yang sama ini. Oke, coba vote, apakah bisa? Nah, kalau kita lihat di sini, error, kamu sudah vote.
Ya. Nah, kita juga bisa cek di sini, kita copy address-nya, kemudian hashcode, cek, oke, true, benar ya. Kita bisa cek lagi di alamat yang lain, misalnya ini, cek apakah sudah vote, oke, belum vote. Tapi kalau kita get all candidates dan get candidates itu masih sama, karena ini yang pertama di deploy ketika pertama kali panggil constructor, kemudian untuk count-nya ini kan diupdate di function, tapi kalau nama kandidat itu tidak bisa diubah. Jadi ketika di deploy itu sudah tidak bisa diganti lagi. Ya tergantung smart kontraknya yang kita buat ya. Kalau di sini kan kita hanya bisa update untuk vote count-nya ya. Nah kalau misalnya mau diganti untuk namanya juga bisa, kita buat functionnya juga, tapi jangan sampai code yang kita buat ini nanti untuk mengubah namanya itu bisa sembarangan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, kita coba vote untuk ini ya, di wallet yang berbeda. Oke, saya ingin vote Joni. Oke, vote. Oke. Nah, masuk kan. Kita vote lagi Joni. Nggak bisa. Seperti itu. Jadi, ini ya kehebatan dari smart contract. Sekali kode ini dibuat, itu tidak bisa diubah lagi. Dan yang jadi senjata utamanya kan transparasi ya. Transparasi, immutable, transparan, immutable, nggak bisa diubah. Nah ini nilai plusnya, sebenarnya ada nilai minusnya juga ya. Kalau kita misalnya salah dalam logic codingnya, ya nggak bisa diubah lagi. Makanya di sini kita perlu hati-hati. Tapi sebenarnya juga ada tekniknya ya ketika kita ingin mengupdate sebuah logic dalam smart contract itu ada namanya pakai proxy smart contract, tapi kita tidak perlu pusing dulu ya. Nah, kita di sini fokus untuk latihan apa saja yang sudah kita pelajari selama ini, yang kita tuangkan sebagai studi kasus, latihan di sini, perbanyak lagi. Nah, ini kalian kalau misalnya mau tambahkan untuk logiknya, functionnya juga sangat bagus ya. Mungkin di sini kalian bisa tambahkan modifier untuk only owner. Nah, only owner nanti dia bisa mengupdate data dari kandidatnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan function untuk kandidat tertentu. Kita dapatkan berapa ininya vote count-nya. Ini kan belum ada ya, cuman get all candidates. Tapi kita bisa buat function untuk mendapatkan salah satu kandidat, kemudian ininya vote count-nya berapa. Nah, itu kalian bisa ini uh, sekreatif mungkin ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini udah berhasil semua dan eventnya ini juga sudah berhasil seharusnya ya. Cuman kalau kita menggunakan Remix VM, ini kita nggak bisa melihat eventnya, kita harus deploy menggunakan testnet. Nah, kita bisa nanti cek seperti di video event sebelumnya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita sudah berhasil membuat voting system di blockchain smart contract ya. Keren ya. Ini kita bisa membuat voting system untuk apa contohnya? Untuk voting ketua kelas atau voting pemilu dan lain sebagainya. Ini bersifat transparan dan tidak bisa diubah. Nah, ini pastinya sangat sangat bagus ya untuk sistem-sistem seperti itu. Oke, itu aja. Thank you. See you next video.